teror saat ibu melahirkan. Kisah ini datang dari teman gue ketika dia masih kecil. Begini ceritanya. Saat itu, usia gue baru berumur 8 atau 9 tahun. Gue lupa detailnya bagaimana, soalnya umur gue sekarang sudah 20-an tahun. Saat itu, ibu gue manggil gue dan minta tolong untuk memanggilkan ayah yang sedang mangkal di pertigaan jalan. Ya, ayah gue bekerja sebagai tukang becak pada saat itu. Dengan cepat, gue lari ke tempat ayah bekerja, karena ibu sepertinya mau melahirkan. Maklum saja, usia kandungan ibu pada saat itu sudah berumur 9 bulan. Sampai di tempat ayah, ternyata beliau sudah tahu bahwa ibu akan segera melahirkan pada hari itu juga. Tanpa berlama-lama, ayah memutarbalikkan becaknya dan menyuruh gua segera menaikinya. Ketika di perjalanan, gue bertanya kepada beliau, "Ya, ini mau kemana? Ya, ini kita mau kemana?" Benar saja, ayahku gak menjawab apa yang gue tanya itu. Tak lama kemudian, kami pun sampai di tempat yang dituju. Di sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Ayah pun memanggil seseorang dengan panggilan, "Misi, pernah Maija." Kemudian keluarlah seorang wanita yang cukup tua dari dalam rumah itu. "Apaan?" dari gua. "Ya, ada apaan, Tong?" Ayahku menjawab dengan nada suara yang tergesa-gesa. "Mak, tolong kita, Mak, tolong kita." Maija pun bertanya dengan nada yang khas Bekasinya. "Iya, Tong, tolongin apa? Dah bujuk buset." Ayah pun kembali menjawab dengan nada panik. "Anu, Mak, istri saya sudah mau brojol, Mak." Maija pun langsung berkata, "Tunggu ya, Mak mau siap-siap dulu." Maija pun kemudian masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Maija pun keluar dan langsung naik ke becak dan duduk samping gua. Lalu ayah bergegas untuk membawa kami pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, gue mendengar Maija melantunkan surah Al-Fatihah hingga berulang-ulang. Tak lama, kami pun sampai di depan rumah. Setelah masuk rumah, dengan cepat Maija menyuruh ayah untuk segera mengambilkan air di satu wadah, dan Maija menyuruhku keluar dari kamar. Tepat sekali, karena saat itu gue udah boleh pipis sebenarnya. Gue pun mulai melangkahkan kaki dari kamar di tempat emak gue yang ingin melahirkan itu menuju kamar mandi. Saat itu gue hanya memikirkan adikku sendiri, apakah lahirnya nanti laki-laki atau perempuan. Tiba-tiba suasana jadi hening seketika. Entah kenapa bulu kuduk gue
berdiri tanpa diminta. Dan gue seperti mendengar air keran di kamar mandi itu menyala. Gue pun penasaran. Sambil nahan pipis, gue tengok sana sini. Mana situasi lagi sepi. Terlebih kondisi lampu pada saat itu masih remang-remang. Pada saat gue membuka pintu, ternyata pintu kebuka sendiri. Makin kaget gue. Gue pun maju perlahan-lahan. Masuk kaki kanan, masuk kanan kiri. Terus tiba-tiba gue bayangan. Bayangan mulai keluar, dan blok. Ternyata yang keluar bak gue. Pada saat itu jantung gue rasa kayak pengen copot. Ser. Akhirnya gue minta tolong bapak buat tungguin. Ayah lupa buat tungguin gue kencing karena gue udah terlanjur takut, masih merinding soalnya. Setelah selesai pipis, bapak gue langsung nyamperin mak gue lagi, dan gue nunggu proses lahiran mak gue di depan kamar. Pada saat nunggu, gue menatap ke arah jendela. Entah itu sambil ngelamun atau enggak, gue seperti melihat seseorang yang merhatiin gue dari luar jendela itu. Gue fokusin aja itu, gue pantengin aja. Gue penasaran banget itu, tapi gue takut. Nah, karena gue bener-bener penasaran, gue coba beraniin diri buat lihat ke arah keluar jendela. Gue jalan lagi perlahan sampai gue tiba di depan jendela itu. Situ jantung gue makin gak karuan dong. Takut, deg-degan, dicampur aduk lah. Tapi balik lagi, rasa penasaran gue ini seperti bisa ngalahin rasa takut gue. Dan akhirnya gue coba buka jendela itu perlahan-lahan. Gue buka kuncinya, gue sambil dorong perlahan-lahan. Gue buka. Setelah gue buka, gue coba tongolin kepala gue. Pluk. Tiba-tiba pada saat gue buka, ada udara dingin yang masuk, seperti mengelus kulit halus gue gitu, dengan lembut banget. Dan akhirnya bulu kuduk gue naik lagi dong. Gue merinding lagi. Terus gue tengok kanan, kiri, atas, bawah. Gue masih gak yakin, kayaknya masih ada yang ngeliatin gue. Gue coba tengok lagi, kanan, kiri, atas, bawah. Gak lama kemudian, gue seperti mendengar suara tangisan anak bayi yang berasal dari kamar ibu gue melahirkan. Entah melamun atau apa, gue gak sadarkan suara itu. Gue sadar saat itu ada tangan yang menyentuh pundak gue. Blek, kaget,
Gue pun berteriak dan refleks melemparkan tangan ke bawah. Plak! Siapa itu? Ternyata itu tangannya Maija. Maija pun tanya, "Lu ngapa ngelamun?" Dan gue ngejawab, tapi jawaban gue nih bingung mau jawab apa. Dan gue akhirnya cuma bisa senyum, bingung gitu. Dan setelah itu Maja ngasih tahu, "Emak lu udah lahiran, Tong. Lu punya adik cowok." Dan saat itu gue pun seneng karena gue punya adik cowok. Pada malam itu yang gue rasain bener-bener horor. Gue bingung apakah gue harus takut atau gue harus senang. Soalnya gue masih kebayang juga siapa yang ngeliatin gue dari luar jendela itu. Dan hari semakin larut. Gue pun masih senang dan bangga juga sih dengar suara tangisan adik gue yang telah lahir ke dunia. Gak lama kemudian, gue pun ngantuk. Akhirnya gue pun tidur, ditemani hawa dingin dan cahaya rembulan di malam hari. Jadi itu katanya teman gue. Dibilang nakutin sih nggak nakutin juga. Tapi pada masa itu, kalau saat kita masih kecil sih tetap parno sih. Gue pun kalau menjadi dia pada saat itu pasti gue juga ada takut-takutnya. Terlebih gue suruh di luar sendirian. Ya, gitulah ceritanya.